Kita satukan hati, kita berdoa. Bapak, terima kasih, sungguh kami mengucap syukur. Semua ini karena anugerah-Mu Tuhan, kami ada di tempat ini untuk menyembah-Mu, untuk beribadah. Semua karena Engkau Tuhan, bukan karena kuat gagah kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kalau kami sudah memuji menyembah-Mu, saatnya kami mau mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus sendiri yang beracara di tempat ini, menjamah melawat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus bicaralah Tuhan, berbicaralah kepada anak-anak-Mu, dan pakai hamba-Mu untuk menyatakan firman, menyatakan hati-Mu Tuhan. Kau mengurapi setiap anak-anak-Mu di tempat ini, Kau mengurapi hamba-Mu Tuhan untuk menyatakan firman-Mu Tuhan. Biar setiap perkataan, setiap firman keluar dari mulut hamba-Mu ini Roh Kudus sendiri yang berbicara. Sembunyikan hamba-Mu di balik kayu salib-Mu, biar Tuhan saja yang ada di sini Tuhan untuk berbicara kepada setiap kami. Kau urapi hati kami, Kau penuhi dengan Roh-Mu, biar kami boleh menerima firman-Mu ini Tuhan dengan sukacita dan dengan pengertian yang daripada-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan siap diberkati firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Walaupun keadaan ibadah saat ini mungkin kurang lengkap ya, tapi sungguh kami percaya, kita percaya bahwa Tuhan itu hadir. Karena 1-2 orang datang kepadanya, Tuhan melawat. Dan kita di sini lebih dari 2-3 orang. Bulan ini di tahun 2026 gereja gembalanya memberikan tema yaitu fokus kepada iman. Karena memang benar saudara-saudara, kalau kita melihat keadaan sekarang ini, dunia Iran saja sudah mulai gelap beberapa hari ya. Banyak berita-berita di sosial media, di YouTube, di TikTok, dimanapun. Berita-berita itu kalau kita itu fokus kita tidak kepada Tuhan, kita akan terpengaruh dengan berita-berita itu. Menakutkan saudara. Padahal di TikTok itu banyak keluar ya semua, bahkan hamba-hamba Tuhan. Apa siap-siap kasih tahu orang tuamu bahwa akan ada 7 hari, selama 7 hari kegelap Indonesia. Tidak bisa berjalan, semua mati semua. Kalau kita fokusnya kepada keadaan, kita akan ketakutan. Mungkin orang mengatakan, "Alah gak apa-apa mek seminggu." Yang punya duit bisa nyetok beras, bisa nyetok air minum, mungkin beli tangki untuk persiapan seminggu. Itu bagi yang punya uang. Tapi bagi orang yang memiliki cuman 1 hari yang bisa dinikmati sehari itu, apa terus menjadi ketakutan? Waduh, aku gak iso dodolan iki yo, ndak ada internet, nggak bisa jual, nggak bisa apa-apa, nggak ada stok barang sembako di rumah. Makanya benar kalau awal tahun ini gembala memberikan temanya fokus kepada iman, yaitu iman kepada Tuhan Yesus. Karena tanpa fokus kepadanya kita akan goyah, kita akan menjadi orang yang selalu hidup dalam ketakutan. Tapi bersyukurlah Tuhan memberikan kita iman. Iman kepada Tuhan yang hidup. Dan tema untuk bulan ini ada di dalam Lukas 28. Lukas 18 ya.
Lukas 18 ayat yang ke-8, di sini dikatakan, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapatkan iman di bumi? Bagaimana Tuhan kalau datang tiba-tiba terus didapati kita tetap memiliki iman? Kalau kita enggak sungguh-sungguh di dalam menyambut anak manusia itu, kita harus mempersiapkan diri kita. Kita harus mempersiapkan pelita, minyak, supaya saat anak manusia itu datang, kita tidak kehabisan minyak. Sehingga api itu tidak padam. Minyak itu tentang apa sih? Minyak itu tentang penyembahan. Dengan penyembahan, api roh itu tidak akan pernah padam, tidak akan pernah mati. Kalau kita cuman berdoa, dan doa itu hanya sambat. Doa itu hanya mengeluh, Tuhan, bagaimana aku hari ini, aku harus bayar ini, bagaimana aku tidak memiliki apa-apa, mengeluh sama Tuhan. Bagaimana kita bisa fokus kepada Tuhan? Bagaimana kita bisa merasakan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, kalau kita datang kepadanya hanya untuk mengeluh? Memang benar kita kepada Dia datang berdoa, tapi yang kita ucapkan itu bukan ucapan syukurnya bahwa dia sudah dipelihara Tuhan. Tapi dia datang hanya untuk mengeluarkan isi hatinya, keluhan-keluhan, ketidakpunyaannya. Seperti bangsa Israel, sudah diberi makan manas, kurang, masih minta makan daging. Dia selalu ngomel, dia selalu mengeluh. Apakah Tuhan senang? Tidak. Tuhan murka untuk bangsa Israel itu. Apakah kita yang sudah setiap hari berdoa, setiap hari menyempatkan untuk datang kepada Tuhan, beribadah, apakah di dalam kehidupan kita itu kita tidak pernah mencerna firman Tuhan ini? Apakah kita masih ngomel-ngomel terus? Apakah kita nggak bisa tenang? Jangan seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk, bebal. Tapi biarlah kita menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, yang mengasihi, yang selalu bersyukur. Sekalipun mungkin kita nggak bisa makan hari ini, kita tetap ucapkan syukur. Enak Bu, gampang saya ngomong. Loh, saya ngalami saudara, saya bisa mengucap syukur, saya bisa terus menyembah Tuhan. Keadaan perut lapar, anak-anak belum makan. Tapi apakah sepanjang hari 24 jam itu Tuhan tidak menyediakan? Tuhan menyediakan. Mungkin bagi saya waktu itu telat, tapi bagi Tuhan saya percaya nggak ada yang terlambat. Karena Tuhan mau menyatakan bahwa engkau tidak akan pernah kelaparan. Itu janjinya Tuhan dan itu peganglah. Jangan menghadapi keadaan itu dengan rasa takut, tapi dengan rasa percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita ada sampai saat ini, kita bisa melewati setiap hari. Saya nggak bicara bagi orang-orang yang punya duit yang berlebihan, enggak saudara. Itu mungkin nggak menjadi beban di dalam hidupnya, karena ada. Tapi bagi kita semua yang memiliki penghasilan yang sehari cukup, besok nggak tahu apa ada lagi, nggak tahu. Disitulah kita harus belajar
bahwa bukan hanya makanan dan minuman aja yang bisa membawa kita itu untuk bisa selalu eksis. Tapi firman Tuhanlah, makanan rohanilah yang memberikan kekuatan di dalam hidup kita. Dengan makanan firman ini, roh kita itu dikuatkan sehingga kita bisa menghadapi semuanya itu dengan sukacita, sehingga apa? Tidak membuat tubuh ini sakit. Memang gampang ya saudara. Kemarin itu saya gini, Tuhan memang gampang ya ngomong gitu ya. Fokus sama Tuhan. Gampang Tuhan ngomong kok fokus. Kalau nggak terjadi apa-apa, kalau nggak harus ada yang dihadapi Tuhan. Tapi apa yang Tuhan katakan? Belajarlah di situ. Karena disitulah imanmu itu yang akan dilihat. Karena tanpa keadaan yang menekan engkau tidak akan pernah tahu seberapa besar imanmu. Seberapa kamu percaya kepada Tuhan. Tapi terkadang memang saudara, saya sendiri juga seperti itu ya. Kadang saya itu iman, percaya Tuhan, aku percaya. Tapi sudah waktunya kok belum ada, saya berusaha sendiri. Tapi percayalah, Tuhan tidak akan membiarkan kita itu menghadapi pergumulan itu sendiri. Tentang fokus kepada Tuhan, kepada iman. Banyak gagal karena gagal fokus. Kalau kita nggak fokus dalam pekerjaan kita akan apa? Akan nggak karu-karuan. Yang harusnya selesai hari ini ditunda karena nggak fokus. Karena pikirannya itu bercabang-cabang. Akhirnya pekerjaan itu nggak bisa diselesaikan dengan benar. Apa yang kita fokuskan dalam hidup kita ini sih? Pada anak-anak kita fokus pada anak-anak kita supaya anak-anak kita bisa menjadi orang-orang yang berhasil, menjadi sarjana-sarjana yang terbaik. Apa fokus kita itu kepada usaha kita? Supaya usaha ini boleh berkembang, mungkin akan jadi cabang-cabang. Tetapi Tuhan mengajarkan di sini apa? Fokus hanya kepadanya. Karena dengan fokus kepadanya yaitu memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Seluruh kehidupan kita, dalam pikiran kita fokus kepada Tuhan. Sehingga kita menghadapi masalah, menghadapi apapun, pikiran kita itu hanya kepada Tuhan. Apa yang ditaruh Tuhan dalam pikiran kita, itu yang akan kita kerjakan. Karena fokus kita bukan pada apa yang ada, yang kita lihat dalam pekerjaan, anak-anak semuanya. Itu nomor 2. Karena Tuhan bisa menyelesaikannya. Tuhan bisa menolongnya. Fokus berarti 3 hal. Yang pertama, tidak mendua hati. Benar. Kita fokus, tidak akan mendua hati. Dan yang kedua, memusat perhatian. Yang ketiga, memiliki satu sasaran atau tujuan. Itu namanya fokus. Kita enggak mendua hati. Jadi kalau kita fokus kita kepada Tuhan, jangan kamu ikut-ikutan untuk datang cari orang pinter supaya pengen cepet. Tapi kalau memang pikiran kita itu hanya tertuju kepada Tuhan, memusatkan perhatian kita kepada Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam setiap kita ini yang memimpin kita, yang mengatur langkah kita. Kalau kita mau salah jalan, Roh Kudus yang menggokno kita ini. Ada kekuatan tersendiri saat kita fokus kepada Tuhan. Jangan takut.
Di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-6 dan 8, di sini dikatakan, Yakobus ayat 1, pasal 1 ayat yang ke-6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Hendaklah engkau memintanya dalam iman. Jangan sama sekali engkau bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, mudah diambang-ambingkan dengan keadaan, mudah dipengaruhi. Kalau orang A ngomong ini, sudah mulai bingung. Orang B iyo. Dia nggak punya perhatian khusus. Dia nggak punya pendirian. Jadi gampang ikut arus. Kalau arus itu benar, memberkati, menjadikan tumbuh iman kita, ndak apa-apa. Tapi kalau arus itu menyesatkan kita, membawa kita kepada hal-hal yang menakutkan, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Yes. Orang yang bimbang tidak akan pernah bisa menerima sesuatu dari Tuhan. Karena kita tidak akan pernah tahu, oh itu Tuhan tak duduk. Kita nggak akan pernah tahu kalau itu dari Tuhan. Karena apa? Karena hati kita tuh bercabang. Oh iya rek, wong aku mari iki, ketemu iki, aku ditolong iki. Dia nggak pernah mengerti bahwa itu pertolongan dari Tuhan. Karena hatinya selalu bimbang. Dan dia mengikuti iki, mengikuti itu. Akhirnya dia dapat jawaban. Bukan mengucap syukur sama Tuhan. Tapi karena orang-orang. Itu Tuhan tidak mau. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Iya betul. Orang yang gak percaya sama Tuhan sepenuhnya. Orang yang tidak mau belajar hidup fokus kepada Tuhan, kepada imannya, hidupnya tidak akan tenang. Karena selalu apa? Selalu ada keraguan, selalu ada kecemasan, selalu ada ketakutan. Karena dia tidak bisa mempercayai Tuhan. Karena hati dan pikirannya tidak fokus kepadanya. Mari saudara, kita terus belajar. Terlebih kita menghadapi dunia ini bukan semakin baik, tapi semakin menakutkan. Kalau itu terjadi sungguh-sungguh bagi kita yang gak memiliki apa-apa, apa kita harus ketakutan? Terus panik. Ya apa? Ya toh. Tapi mari dengan keadaan dunia sekarang ini kita belajar. Ya, kita harus fokus kepada Tuhan. Saat hati kita tertuju kepada Tuhan, saat pikiran kita kepada Tuhan, hidup kita hanya menyembahnya, hanya bersyukur. Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Apa sih yang mustahil buat Tuhan? Kalau Tuhan mengorbankan hidupnya supaya kita yang harusnya masuk neraka, itu tidak. Kita diselamatkan dengan nyawanya, dengan darahnya. Apalagi cuma memberi kecukupan, memberi segala kebutuhanmu. Sebab Tuhan itu melihat hati saudara. Tidak hanya mulut saja yang mengatakan, tetapi perbuatanlah yang itu benar-benar Tuhan bisa memberkati kita. Kasih tanpa perbuatan mati. Aku mengasihimu, seandainya Bunita suaminya ngomong, aku sayang,
Han sama kamu, beneran aku cinta. Tapi kena apa-apa ngantem jebret. Endi sayangi? Sayang itu berani berkorban. Lebih baik aku nggak makan, istriku makan, anak-anakku makan. Itu namanya sayang, namanya mengasihi. Lebih baik aku nggak punya apa-apa, tapi anakku bisa mengalami damai sejahtera. Itu namanya sayang. Suami sama istri. Bagaimana keluarga rumah tangga bisa fokus, bisa hidupnya penuh dengan kasih sayang, penuh dengan sukacita, kalau enggak mereka benar-benar fokus kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan itu damai sejahtera untuk keluargamu. Tuhanlah yang bisa membawa hatimu itu sama. Cara berpikirnya juga sama, bisa saling mengerti. Itu hanya Roh Kudus. Oleh karena itu, mari kita fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Saya juga ngomong sama Tuhan, Tuhan aku mau benar-benar fokus. Begitu banyak tekanan-tekanan dalam hidup saya itu. Tapi saya bersyukur semua bisa dilalui. Semua karena Tuhan. Kami bisa melewati, aku bisa melewati itu karena Tuhan. Karena aku percaya aku enggak sendiri. Ada Tuhan yang selalu menolongku. Begitu juga dengan saudara-saudara. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir akan apa yang kau alami. Tuhan tidak buta. Tuhan melihat kita. Tuhan tidak tuli. Tuhan punya telinga untuk mendengar doa-doamu. Tuhan melihat air matamu. Bagaimana engkau menghadapi masalah dan pergumulanmu. Tuhan tidak pernah tidur. Dia selalu melihat anak-anaknya. Tapi apa? Kenapa Tuhan kok enggak menolong? Mungkin ada dosa di dalam hidup kita. Itu harus kita bereskan. Mungkin Tuhan izinkan. Karena Tuhan mau kita lebih lagi. Karena Tuhan mau kita masuk dalam rencana besarnya. Kalau kita fokus kepada Tuhan seperti Petrus ya, yang berjalan di atas air. Saat dia mengatakan, ada di dalam firman-Nya ya di sini, sebentar. Matius ya. Matius 14 ayat yang ke-28 sampai 31. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus itu turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Dia bisa berjalan di atas air karena apa? Dia fokus melihat Tuhan. Dia fokus, dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga apa yang manusia tidak bisa lakukan, Petrus bisa lakukan, berjalan di atas air. Tapi apa, ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia, mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Saat mulai dia fokusnya mulai tergeser, dia melihat, dia merasakan tiupan angin itu, dia merasa timbul rasa takut. Kalau itu sudah mulai menguasai hidup kita, apakah kita bisa kembali? Untuk bisa kembali, mari saudara-saudara, benar tema bulan ini ya, kita diajak untuk fokus. Yang tadinya cuma suam-suam kupiu, yang tadinya cuma sekedar datang ke gereja hanya untuk apa, agak enak rek, mosok wayahe nang gereja gak nang gereja. Yang cuma hanya sekedar, oh aku janjian, datang ke gereja cuma janjian. Datang ke gereja, oh aku seneng iku sing WL
iso ngangkat, mbok ngangkat apa, ngangkat besi ta apa. Datang. Tapi mari kita datang karena kita sungguh-sungguh perlu Tuhan. Kita sungguh-sungguh ingin berjumpa dengan Tuhan. Benar-benar kita rindu untuk datang kepadanya, masuk hadiratnya, menyembahnya. Itu yang Tuhan mau untuk setiap kita. Agar kita dapat dipulihkan, agar Tuhan itu memberkati, itu tidak ada yang menghalangi. Berkat itu langsung kayak tol, liwat langsung datang ke kita. Terkadang keraguan kita, ketidaktaatan kita lah, tidak mau setia, itulah yang menghalangi apa yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Itulah yang menjadi penghalang buat kita, yang seharusnya kita hari ini terima. Karena ada sesuatu hal, akhirnya berkat itu tertahan. Harusnya hari ini bisa Tuhan selesaikan untuk kita terima. Ada yang 2 hari, ada yang besoknya, ada yang seminggu. Tergantung hidup kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita melihat masalah kita itu, kita fokus kepada masalah kita. Kita terus-menerus dengan melihat masalah kita, keadaan kita, tidak akan bisa menyelesaikan. Tambah semakin sakit kepala, jantungan, kalau kita melihat pada masalah kita. Semakin bukan terus selesai, tapi semakin ketakutan. Masalah tidak bisa kalau kita fokus kepada masalah, kita tidak bisa menyelesaikannya. Tetapi kalau kita mulai beralih, saat kita benar-benar masalah itu menghimpit, masalah itu terus membuat kita itu bisa gemeter, mulai tenangkan diri. Katakan, jiwaku, hai jiwaku, tenanglah. Katakan kepada jiwamu, tenang. Supaya kita bisa mengalihkan fokus kita kepada Tuhan. Sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Disitulah saat kita fokus menyembah, kita tidak lagi menghiraukan kiri kanan, walaupun ramai itu gak kerungu, gak mempengaruhi. Disitulah Tuhan akan memberikan hati yang penuh sesak ini akan Tuhan berikan kelegaan, akan mulai timbul damai sejahtera, mulai sukacita, mulai Tuhan melawat. Kita bisa bersukacita dalam penyembahan itu. Bukan hanya di gereja loh saudara. Kalau gereja pastilah kita terbawa. Tapi di rumah saat kita berhadapan dengan Tuhan, itulah fokus kita yang kita bisa kita lihat seberapa fokusnya kita sama Tuhan. Ketika kita mengalihkan fokus kita kepada Tuhan, maka timbul rasa damai sejahtera, sukacita, enggak takut lagi. Mulai kita memiliki pengharapan lagi kepada Tuhan. Mulai kita percaya bahwa Tuhan sanggup. Saudara, saya juga mengalami hal-hal yang menyesakkan hati. Tapi yang saya perkatakan itu selalu firman Tuhan. Tuhan, aku percaya Engkau tidak membiarkan aku sendirian. Aku percaya Engkau melihat aku Tuhan. Aku percaya itu yang aku perkatakan. Sehingga ada kekuatan baru. Sehingga saya enggak mengikuti keadaan. Bagaimana cara supaya tetap fokus pada Tuhan? Tetaplah berdoa. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 tertulis apa? Di sini 1 Tesalonika
5 ayat yang ke-17. Tetaplah berdoa. 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tetaplah berdoa. Jangan bosen. Jangan putus asa, enggak mau berdoa lagi. Apapun yang terjadi, tetaplah berdoa. Itulah yang membuat engkau diberikan kelegaan. Seperti ada beban yang diangkat. Berdoa itu bicara sama Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Di dalam ini bilangan ini tentang apa ini? Balak, siapa sih ini? Beliam, tentang Beliam. Tuhan taruh perkataan di mulut Beliam. Katanya seperti ini, bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara tidak menepatinya. Ini Tuhan sendiri, Allah sendiri yang ngomong pakai mulutnya Bileam. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Allah, Yesus tidak pernah berdusta. Kalau ia sudah berfirman, dia menggenapinya. Dia akan melakukannya. Setiap firman-Nya itu hidup, ya dan amin. Percayailah firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang membuat roh kita itu sehat. Bahkan tubuh kita itu bisa menjadi sehat. Karena apa? Karena ada ketakutan, gak ada kekhawatiran, gak ada kecemasan. Kalau itu memang manusia itu pribadi yang paling lemah. Pribadi yang paling lemah, yang gampang diombang-ambingkan. Tetapi Tuhan datang untuk memberikan kekuatan. Memberikan rohnya yang kuat, yang besar. Lebih dari semuanya, lebih dari setan. Itu diberikan kepada kita supaya kita yang lemah ini jadi kuat. Tidak mengeluh terus. Dewasalah di dalam Tuhan, dewasalah di dalam imanmu. Karena iman yang dewasa bisa menyikapi keadaan. Kita harus tetap percaya. Karena Allah bukanlah manusia. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Filipi 4 ayat yang ke-6. Tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dengan doa. Dan permohonan dengan ucapan syukur. Dengan ucapan syukur, tidak dengan mengeluh loh nih. Dengan ucapan syukur. Jadi kita bersyukur Tuhan. Bukan dengan mengeluh kita datang menyampaikan permohonan-permohonan, tapi dengan keluhan-keluhan. Dengan tidak terima dengan keadaannya. Tetapi di sini dikatakan dengan ucapan syukur datang kepada Tuhan untuk menyampaikan keinginanmu dan permohonanmu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Benar loh saudara. Dalam keadaan kita itu begitu banyak masalah, tetapi kita bisa memiliki damai sejahtera. Karena Tuhanlah yang memberi kita damai sejahtera. Sekarang tujuan hidup kita itu kemana sih? Untuk apa sih? Untuk senang-senang? Tujuan hidup kita itu apa sih? Apalagi kita itu dipilih Tuhan. Kita harus mempunyai tujuan hidup, yaitu apa? Menyenangkan hatinya, melayaninya. Apa yang Tuhan mau? Kita membawa jiwa-jiwa.
Itulah yang harus punya tujuan hidup setiap orang Kristen. Tujuan hidupnya hanya kepada Tuhan. Karena nanti kalau kita mati, kita kembali kepada Tuhan. Karena kita ini milik Tuhan. Tidak ada satu pun yang bukan miliknya. Bersyukurlah yang kita diberikan Tuhan untuk mengelola keuangannya, untuk mengelola hartanya. Kelolalah apa yang Tuhan berikan itu dengan benar, dengan takut akan Tuhan. Tuhan percayakan, kita buat foya-foya. Tetapi kalau kita dipercayai Tuhan, bahwa di situ berkatmu itu ada milik orang lain yang butuh. Tuhan nggak bisa, Tuhan mau kita itu diberkati supaya kita tuh memiliki hati yang mengasihi. Belas kasih itu harus ada untuk setiap orang Kristen. Ada belas kasih. Jangan cuek. Ada kasih. Karena Tuhan itu kasih. Makanya Tuhan mau kita seperti Dia, penuh dengan kasih, penuh dengan belas kasih. Mengapa kita tidak percaya? Belajarlah untuk mempercayai Dia dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Percayai Dia di dalam seluruh kehidupanmu. Bukan hanya yang diberkati itu baru percaya. Tuhan itu mengasihi kita, saudara. Kalau kita dihadapkan dengan masalah-masalah, berarti Tuhan itu mau mendidik kita. Tuhan mau kita itu benar-benar menjadi orang-orang yang Tuhan bentuk dengan sedemikian apa yang dalam pikirannya, dengan kekuatan yang dari Dia, dengan kecerdasan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Supaya kita yang diberikan kecerdasan di dalam rohani ini, kita bisa mengajar setiap orang-orang yang belum mengenal akan kebenaran firman-Mu, kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau memberikan apa yang ada di dalam hidupnya itu untuk kita semua. Makanya Tuhan mau kita itu fokus kepadanya. Minta hikmat yang dari Tuhan. Minta roh untuk mengerti apa yang menjadi kehendaknya. Mintalah maka engkau akan diberi. Carilah maka engkau akan mendapatkan. Itulah firman Tuhan. Tuhan kita itu hidup. Punya telinga, punya mata, punya hati, punya perasaan. Karena apa? Karena Tuhan kita pernah menjadi manusia. Merasakan bagaimana penderitaan di dunia ini. Dia merasakan. Kurang 5 menit ya? Kemarin seperti ini terakhir ini sentek. Kayak teman saya sama-sama pelayanan, dia pelayanan di gereja Batak. Dan dia itu punya orang tuanya itu kayak demensia gitu ya. Lali, terus waduh apalagi kalau sudah mulai ke belakang kan gak karu-karuan ya. Kotor semua gitu. Dia itu otomatis ya namanya manusia itu kan pasti kesabaran itu terbatas ya. Lihat mamanya kayak gitu, jadi kalau mamanya ngomong itu nggak pernah enak. Aku boleh eling dulurku Yogi, lambe mamae nggak tahu enak, bu gitu ya.
Karena mungkin wis cuwapek kan dhek ndelok mama iku gak iso ngerti dirinya gitu. Gitu juga temanku ini. Dia kalau mamanya ngomong enak, habis ya sini ngono. Aku delok aku ini. Tuhan terima kasih aku biar ibuku gak ngono. Aku gitu. Ya ibuku gak sampai seperti itu, sudah dibawa pulang. Terus dia itu, Mbak Ros aku iki ya apa ya dosa ta Mbak Ros aku koyo ngono iku. Nang mamaku. Terus aku sing tak wedeni ku dosa nek aku pas mara apa Tuhan teko mari ngono Tuhan gak dapetno aku iman karena aku koyo ngono, Mbak. Janganlah itu kalau Mbak Ami selalu merasa berdosa. Itu apa? Iblis akan mengintimidasi Mbak Ami. Dosa. Jadi dia itu kayak ketakutan. Tuhan datang itu mengampuni dosamu. Kalau Mbak Ami mulai sampean mulai ada kok aku ngene. Tuhan ampuni aku sudah kasar sama orang tuaku, aku sudah menyakiti. Ampuni Tuhan. Tuhan itu penuh belas kasih. Tuhan apa? Datang, mohon ampun, aku akan mengampuni. Karena Tuhan tahu hatimu. Tuhan tahu manusia itu lemah, yang selalu jatuh dalam dosa. Makanya kita harus selalu tiap hari datang sama Tuhan, minta ampun. Karena kita itu tidak akan pernah lepas dari berbuat dosa. Kadang nggak sengaja kita sudah ngomong gak duwe aku, padahal ono. Karena apa? Karena bolak-balik nyele. Males bolak-balik nyele, engko lali. Ora gak ono rusak. Loh. Itu kan nggak sengaja, namanya juga manusia gitu loh. Dan Tuhan itu mengerti. Saat engkau menyadari, engkau datang, Tuhan ampuni aku. Saat itu juga Tuhan mengampuni. Darahnya itu sudah tercurah, aku ngomong gitu. Darahnya itu sudah tercurah untuk kita. Supaya kita ini dibebaskan dari dosa. Makanya kita harus selalu minta ampun sama Tuhan. Karena terkadang kita untuk melakukan hal yang tidak berkenan kepadanya, itu kadang-kadang nggak sengaja, nggak ngerti kalau itu kita itu sudah membuat hati Tuhan itu berduka. Tapi Tuhan itu pribadi yang begitu manis, pribadi yang begitu mengasihi. Jadi jangan takut kalau engkau salah, datang sama Tuhan. Minta Tuhan kesabaran, menguatkan. Ya Mbak Yoyo. Iya, aku bilang gitu. Aku lihat ngene, sampean kudu percaya bahwa saat engkau datang minta ampun, Tuhan mengampuni. Karena Tuhan tahu manusia itu enggak sabaran. Jadi saya itu sama dia itu ingat saya Yogi sama mamanya. Enggak pernah kalau ngomong sama mamanya Yogi itu lembut gitu kan. Apa sih? Itu iya juga gitu loh. Jadi berfokuslah kepada Tuhan. Jangan mendua hati. Tapi tetap apapun yang terjadi fokus kepada Tuhan. Jangan coba-coba datang ke orang-orang yang katanya bisa memberikan jabatan. Orang-orang yang bisa, bosnya itu bisa. Jangan mendua hati, tapi tetaplah satu hati hanya kepada Tuhan. Ikatlah hati kita, biar dengan Roh Kudus, biarlah Roh Kudus itu mengikat hati kita, mengikat kehidupan kita, sehingga kita tidak bisa kemana-mana. Caranya kita terus berdoa, menyembah, baca firman. Itulah bisa membawa kita semakin hari semakin ada di dalam kehendaknya. Mari saudara kita terus lakukan firman Tuhan, kerjakan dalam hidup kita. Siapa yang belum fokus, mulailah berfokus kepada Tuhan. Serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan akan menyelesaikannya dengan caranya.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.